pernikahan kita di majlis ini di malam hari ini dengan dihadiri oleh guru-guru kita, yakni Al-Mukarram Al-Ustaz Matsani, dan juga hadir bersama kita Mukarram Al-Ustaz Dadang Iskandar, dan juga guru kita, ayahanda kita sekaligus mengurus daripada Masjid Khairul Bariyah, yakni Al-Mukarram Al-Ustaz Jamali, serta Bapak RT kita, Bapak Gita, ya. Alhamdulillah, tafadhol Pak RT, di depan aja Pak RT. Gitu. Ini tokoh masyarakat kita yang menaungi kita selama pelaksanaan majlis batinnya pada malam hari ini, dan selama berada atau diadakan di Masjid Khairul Bariyah. Mudah-mudahan kita doakan seluruh guru-guru kita, tokoh masyarakat yang mendukung daripada majelis kita ini diberikan keberkahan oleh Allah Subhanahu wa taala, diberikan naungan oleh Allah Subhanahu wa taala, selalu dijaga oleh Allah dalam keadaan sehat walafiat, dimudahkan dalam rezekinya, diberikan kekuatan dalam segala apa-apa yang menjadikan ketaatannya kepada Allah, ketaatannya kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dan juga terkabulnya segala hajat-hajat daripada mereka, hajat dunia wal akhirah zahir wal batin. Amin amin ya rabbal alamin. Ini jamaah sedikit ya, lebih sedikit ya, karena mungkin masih banyak ketupatnya di rumah ya, belum habis ya. Namun alhamdulillah kita doakan mudah-mudahan baik yang hadir maupun yang tidak hadir, namun menghadirkan hatinya untuk selalu hadir di majlis seperti ini. Mudah-mudahan Allah berikan kepada mereka sebagaimana apa yang Allah berikan kepada kita yang hadir secara zahir wal batin. Amin amin ya rabbal alamin. Tanpa memperpanjang kalam, marilah sebagaimana biasa di minggu ketiga ini kita berikan kesempatan kepada guru-guru kita untuk menyampaikan tausiahnya. Yang pertama kami persilahkan kepada guru kita Mukarram Ustaz Matsani, kemudian nanti dilanjutkan langsung oleh guru kita Mukarram Ustaz Dadang Iskandar, dan manakala nanti masih ada waktu kita mohonkan kepada guru kita sekaligus ayahanda kita kepada Mukarram Ustaz Jamadi untuk juga memberikan sambutannya atau tausiahnya kepada kita semua. Kepadanya ya tafadhal masykura. Shallu ala Muhammad. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi bi ni'matihi tatimmu sholihati wa bil a'mali bi ta'atihi tatimmu al-hayati wa tafidul khairat. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina wa habibina wa syafi'ina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Puji dan syukur kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala, berbagai macam nikmat-nikmatnya yang selalu tercurahkan kepada kita semua, sehingga atas izin Allah, atas nikmatnya yang luar biasa ini, kita dapat berkumpul di majlis yang mulia ini. Dan dalam talabul ilmi kita setiap malam Senin, semoga harapan apa yang kita minta kepada Allah kabul dan Allah jadikan sebagai ladang ibadah amal kita di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Selawat dan salam selalu tercurahkan kepada junjungan baginda Nabi besar kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, pada keluarganya, para sahabatnya, para tabi'in, para aulia, para ulama, insya Allah masih kita umatnya yang ada di dalamnya. Yang saya hormati Guru Mukarram, guru kita Qadi Majlis kita Bapak Kiai Haji Syukran Mahmud. Yang saya hormati Al-Ustaz Dadang Iskandar seperjuangan. Yang saya hormati wabil khusus juga yang saya cintai, Haji Al-Fakir kepada beliau, tiada lain, beliau adalah guru saya waktu saya masih segini, waktu saya baru umur masuk ke sekolah SD. Saya
saya dikenalin huruf Arab yang namanya alif, bukan alif-alifan tapi huruf Arab beneran, belajar ngejak dulu. Beliau adalah Ustaz Jamadi yang alhamdulillah ya Jim Al-Fakir kepada beliau, semoga barokah ilmu ya. Dari dulu dia sebenarnya tawadu kuliah ya. Guru, maha guru bagi saya, karena kuping saya kiri kanan kalau nggak merah pulang ya berarti nggak ngaji. Kalau kuping saya merah pulang, sama tangan bengkak berarti saya ngaji. Apa? Ini orangnya di samping saya ya, biar kenal huruf. Jadi ngajarnya dia kayak saya ini ya, jadi kayak anaknya sendiri, benar-benar gitu. Saja tadi taklim banyak ngajinya mengenal huruf. Alhamdulillah Allah pertemukan kita di tempat ini kepada guru kita bersama. Semoga barokah ya ilmu kita. Juga yang saya hormati ketua daripada apa itu namanya pengurusan wilayah sini ya, RT apa tadi? Iya, Dika ya. Cakep namanya. Saya sahabat ada Pak Timia di sini, saya kenal RT di sini. Kali Ciliwung dari kopi mancing di sana. Pangkapannya gampang rumah saya, kalau belum mentok kali Ciliwung, ya belum nyampe rumah saya berarti. Ya kan punya kali. Kali. Alhamdulillah. Juga kepada jemaah sekalian, jemaah putra maupun putri yang hadir, bapak-bapak sekalian, ibu sekalian, mohon maaf kalau kita absen satu persatu namanya namun tidak mengurangi rasa tajim al-fatih kepada jemaah yang hadir pada malam hari ini. Kita izin wal-izin, mohon maaf lahir dan batin di hari yang masih fitri ini, dan semoga Allah hilangkan jauh-jauh, Allah angkat semua daripada kesalahan kehilapan kita, dosa-dosa besar kita atau maupun yang kecil, semuanya dah banyak hilang kita. Insya Allah di hari ini dengan mohon maaf lahir dan batin kita, ya Allah kembalikan kita di hari yang fitri ini. Dan juga enggak ada istilah sisa-sisa Ramadan, tapi yang ada adalah akas ataupun hikmah inti daripada sebulan penuh kita mengisi Ramadan itu, kita semakin dekat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tidak akan jasad kita yang lemah ini akan selalu dekat kepada Allah kalau ada jalan seperti majlis taklim seperti ini. Mudah-mudahan dengan ada majlis-majlis seperti ini mendekatkan diri kita jauh dari batin kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin ya Allah ya Rabbal alamin. Bismillahirrahmanirrahim. Pada malam hari ini majlis rutin kita nanti akan ada tambahan oleh Ustaz Dahlan Iskandar. Bismillahirrahmanirrahim. Ba'dus sholati. Kajian pada malam hari ini untuk meningkatkan daripada Ramadan yang kita rutin menjalankan kewajiban kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, yaitu tentang bab kewajiban ibadah kita kepada Allah, bab sholat. Jadi ini suatu momentum yang sangat berharga. Setelah bulan Ramadan berlalu, diri kita tidak akan lepas dari senantiasa mengingat kepada Allah, karena kita akan kembali kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka perintahnya yang sebenarnya ini berkaitan untuk keperluan kita, karena kita kalau belum dikubur di alam dunia ini banyak keperluan-keperluan. Makanya supaya apa yang menjadi keperluan kita diberikan oleh Allah, disampaikan oleh Allah, dicukupkan oleh Allah, maka ada perintah ibadah sholat dari Allah harus benar-benar kita laksanakan dengan ilmunya.
Jadi babus sholati, bab menerangkan tentang sholat. Hiya syar'an. Jadi kalau bahasa kita, adapun kalau menerangkan bab sholat, ya, jadi ibadah sholat itu hiya syar'an. Kalau menurut secara syar'i Islam, ajaran agama Islam, ajaran fondasi-fondasi yang dibawa oleh para sahabat-sahabat Nabi yang semuanya bertujuan bertolak langsung kepada bagaimana Rasulullah menjalankan ibadah sholat. Lalu para sahabat terus kepada tabi'in, para ulama sampai kita. Jadi itu menurut syara itu adalah di dalam ibadah sholat ada yang namanya aqwalun wa af'al. Jadi ibadah sholat ini johir wal batin. Jadi kalau menurut syarat wa af'al, sebelumnya wa af'alu qaul. Jadi ibadah sholat itu, ya, sahnya sholat itu kita harus mengetahui yang namanya aqwalun, ucapan perbuatan lisan kita di saat kita melaksanakan sholat. Dalam ilmu fikihnya sudah masuk kepada yang namanya suatu hukum rukun. Yang kita ketahui rukun itu jangan sama sekali dihilangkan, dikurangkan atau ditiadakan. Ya, akwal. Jadi menurut daripada ibadah sholat itu harus mempelajari ucapan-ucapan, ya. Dari kita melaksanakan sholat, apabila kita takbir, kita cuma ngomong angkat tangan aja tanpa ada suara, kan af'al, qaul, harus ada ucapan. Kalau cuma ngangkat tangan saja tanpa ada suara kita mengucapkan kalimat takbir, Allahu Akbar, cuma begini ya kan, cuma tangan, begini kan. Setidaknya telinga kita sendiri mendengar kalimat Allahu Akbar. Lalu dalam kaidah nahwu akbar itu harus ada kalimat akbar. Tapi kalau masalah ibadah fikih masuk kepada hukum tajwid, kalimatnya akbar. Akbar. Akwal, ucapan-ucapan. Itu rukun. Ya, jangan sampai cuma ngangkat tangan tapi nggak ada ucapan takbir. Ya, yang di dalam hati kita itu, ya, memantapkan daripada ucapan takbir, karena kita akan melaksanakan suatu ibadah sholat yang mana. Makanya di hati kita itu menyebutkan suatu nama daripada sholat-sholat yang akan kita laksanakan. Misalnya maghrib, hati kita niat maghrib. Betul ya. Allahu Akbar. Nah, jangan sampai tidak ada kita mengangkat tangan suara takbir pada lisan kita. Begitu mengangkat tangan suara harus ada terdengar kalimat takbir, lalu hati kita jangan kosong darinya. Setidaknya niat sholat apa yang kita laksanakan. Ya. Kalau jadi imam itu, ya, jangan ego dibawa. Imam masuk ke pengimaman langsung takbir aja. Lihat dulu, ya. Lihat dulu kalau Rasulullah mempraktekannya, lihat bagaimana sahabat melihat Rasulullah kalau sedang memimpin sholat. Ya. Sebelum mengucapkan takbir, muka Rasulullah menghadap kepada jamaah untuk melihat daripada sufufakum fa inna taswiyabi sufufi min tamami salat. Kita rapihin salat, begitu maksudnya. Baru takbir. Begitu Allahu Akbar,
Akbar, didengar takbir. Karena sahabat pernah kayak Abu Hurairah, takbir kelar kok Rasulullah diam aja lama amat. Berapa saat kemudian baru baca Al-Fatihah. Rasulullah ditanya, karena sebelum membaca Al-Fatihah, ya habis takbir sebelum membaca Al-Fatihah membaca doa kita sunnah aja tuh. Ya. Makanya pertama aqwali, harus ada ucapan-ucapan ya daripada takbir. Wa af'al, ibadah sholat ini sebagian daripada perbuatan lisan mengucapkan takbir, mengucapkan bangun dari ruku, sanawa dan lain sebagainya, juga ada pergerakan badan yang disebut pergerakan wa af'al, perbuatan anggota badan. Antara aqwalun wa af'alun makhsusah, bukan sekedar ikut-ikutan, tapi sudah ditentukan makhsusah. Ya, sudah ditentukan. Siapa yang menentuin? Dari Allah, perantara malaikat Jibril yang diajarkan kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Tentuin. Jadi anggota badan kita, bagaimana habis takbir ada pergerakan badan yang harus mencontohkan Rasulullah. Tergantung bagaimana saat itu meriwayatkan sahabat yang melihat Rasulullah di saat melaksanakan ibadah. Sebab gini, ada Rasulullah jika masih di usia di bawah 50 tahun ya, melaksanakan ibadah sholat, Rasulullah saking gagahnya. Jadi saking gagahnya Rasulullah dikala Rasulullah sujud, sahabat melihatnya dikala Rasulullah sujud. Begitu sujud, bangun dari sujud, meriwayatkan Rasulullah ini bangun dari sujud langsung mengangkat badannya. Tapi begitu 50 tahun Rasulullah usianya sampai 60 tahun, begitu Rasulullah sujud, bangun dari sujud, Rasulullah tidak laku, tapi Rasulullah Allah sedikit, halo Pak, dengan sebab inilah keduanya boleh diperhatikan. Karena begitu usia sudah emang udah usia di atas 50, Rasulullah begitu itu tinggal langsung bangun, tapi dulu sebentar. Tapi sekarang ada yang mengatakan usia emang begitu. Wa'af'al. Jadi setiap ulama yang menulis ada perbuatan, ucapan maupun gerak badan itu sesuai dengan daripada di dalam kitab-kitabnya menukil hadis-hadis Rasulullah, lalu ditulislah kitab fikih ini seperti itu. Sudah tertentu dari Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Ya. Takbirnya ada Rasulullah. Tapi nggak ada ya Rasulullah sambil begini kali nggak ada. Allahu Akbar nggak ada. Paling begini, roken banget. Tapi yang ada kalau Imam Syafi'i paling gua yang sering ikutin ya. Allahu Akbar, gimana naruhnya? Paling besar ya. Allahu Akbar, besar cuman agak dikit gini. Tapi dua Imam Syafi'i juga Allahu Akbar. Gerut aja. Ada ya. Allah. Mana ya? Gitu kali. Bagaimana bisa dibaca bahasa Arab? Tapi itu semua yang dipraktikkan oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Keberkahan majlis, keberkahan ilmu yang kita cari apabila kita berpedoman ya kepada para pengarang kita. Maksudnya, seperti ini.
besok lebih mendetailnya, cuman bisa ini karena setengah 10 ya setengah 12 lah kelar, tapi kan nggak mungkin maju seperti ini mah. Ya, setidaknya yang kita kasih gambaran seperti itu yang apa? Yang penting ya. Sebab yang tadi itu yang rukun, bagaimana seperti Al-Fatihah itu rukun, Alhamdulillahirabbil alamin, di mana suara yang hamzah itu kita nggak ngerti. Ya. Di mana hukum tajwidnya, berapa tasdid-tasdidnya harus ada karena rukun, harus benar-benar dipraktekkan di dalam majlis. Hilang satu tasdid tidak sah, tidak termasuk kalimat maksusah, tidak termasuk kalimat yang sudah ditentukan karena menghilangkan tasdid di dalam rukun membaca Al-Fatihah gitu. Maka wa af'al dan wa aqwal, ada ucapan, ada juga perbuatan badan yang sudah ditentukan dari Rasulullah SAW, para sahabat melihatnya. Ya. Lalu kata ulama, dari sekian yang namanya ibadah sholat itu, ya, muttatahamatun bitakbir, masalah muttatahatun, pakai tanya dua. Jadi ibadah sholat itu diawali, ya, diawali dengan yang rukun suara takbir Allah, ya. Dari ini, ya. Muttatahatun bitakbiri, dengan takbir. Mukhtatamatun bitaslim, dan nanti akhir daripada sholat itu diakhiri dengan salam. Bukannya assalamualaikum tapi assalamu alaikum, pakai tasbih karena di dalam bab sholat ini ulama mengatakan wasumiyat bijari kali istimaliha ala sholatil lughah wahiyya doa wasumiyat bijalika. Ketahuilah di dalam yang namanya ibadah sholat ini, ya, yang disebutkan tadi mengikuti bagaimana perbuatan-perbuatan itu, ya, inilah yang dinamakan daripada menurut syara. Adapun di dalam kalimat daripada kalimat kata sholat itu, karena banyak kalimat-kalimat sholat yang memohon ampunan kepada Allah dan permintaan kepada Allah, maka ala sholati lughah wa hiya doa. Ada secara umum bahasa bahwa sholat menurut bahasa itu adalah adalah doa. Ditekankan oleh ulama di sini dikatakan wal mafrudatul aini, fardunya sholat itu tidak bisa digantikan, ditalangin oleh siapapun karena fardunya fardu ain. Jadi belajar ilmu fikih juga fardu, harus wajib. Ya, wal mafrudatul ainiyah, ini adalah suatu ibadah kepada Allah, fardu ain. Baik laki-laki maupun perempuan. Yang bagaimana fardu ain ini akan ada nanti bab syarat-syarat sebelum melaksanakan sholat. Kriterianya bagaimana orang ini dikatakan boleh sholat. Jadi ada syarat sah sholat, yang mewajibkan sholat dan lain sebagainya. Tapi secara dasarnya dulu, awal mukodimah dari bab sholat itu yang pertama ini adalah fardu ain. Ya. Keperduan ini benar-benar harus dilaksanakan, ya. Khamsun fi kulli yaum, nggak boleh dikurangin, nggak boleh ditambahin. Terkadang kita nambahin kagak, ngurangin dia. Kadang udah 2 lebaran sembahyang paling banter maghrib doangan, udah 2 lebaran. Ya. Padahal yang namanya sholat itu, ya,
hamzun bi kulli yaumin wa lailati. Ada 5 waktu sehari semalam. Apal kalau ngaji begini mah, sholat 5, pokoknya pagi-pagi subuh, zuhur, asar, maghrib, isya, besok subuh, asar. Cuman begitulah kita. Ya. Tahu ilmunya, tapi nafsunya gede dunia. Ya. Pengen hajat kabul, tapi permintaan Allah, ibadah kepada Allah, semuanya kita. Ya. Tapi biarin dah, sama anak muda, biarin dah, udah jual olahraganya masih maghrib, cuma malu juga. Tambahin lah isya, dikit-dikit. Biasa jemaah gue bingung sembahyang, emang belum bisa, ngajinya baru ngikut, biarin dah. Lebih baca Al-Fatihah, 20, ntar kulhu lagi, biarin dah. Cuma nanti ngikut majlis, insya Allah lama-lama juga bisa. Ya. Yang 5 waktu ini fardhu ain, perintah Allah langsung. Karena paling untung kalau orang yang melaksanakan daripada perintah Allah, segala hajatnya dikabul. Fi kulli yaum wa lailati, siang dan malam ya, waktunya siang malam 5 waktu. Malabatin miladin. Ini kesepakatan yang ada ibadah sholat yang 5 waktu ini cuma ada pada agama Islam yang dibawa oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Ya. Alhamdulillah. Sholat 5 waktu dengan ngajinya doang, tapi insya Allah kita pakai habis Ramadan ini. Lewat majlis, malu majlis kita ya, pada Rasulullah. Kalau kita lalai dari sholat, sebisa kita, semampu kita laksanakan sholat, sesibuk apapun ya. Sholat. Ini pengarang mengatakan fayakfur. Ini benar saya baca di sini, saya ikutin. Insya Allah ya. Fayakfuru, hati-hati katanya. Apa fayakfuru? Ada kalimat kafir. Buat apa fayakfuru? Jahiduha. Kalimat jahiduha itu kalau orang menyepelekan bahkan menentang, maka kafirlah orang yang akan menentang daripada ini perintah Allah yang namanya sholat. Seperti itu. Kenapa? Karena harus bersyukur. Ketahuilah, walan tastabi hadal khams. Cuma Allah rangkum, Allah kumpulkan ibadah sholat yang 5 waktu ini. Li ghairi, tidak ada kepada nabi-nabi sebelumnya untuk melaksanakan yang 5 waktu ini, melaksanakan ibadah sholat, kecuali li ghairi lin nabiyina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Lin nabiyina, kekasihku, pakai ya di sini. Kalau itu ada alif. Nah, aku pilih umat yang paling nanti duluan yang akan membentuk surgaku, kata Allah. Enak banget ya. Sebelum umat-umat lain. Cuma kenapa kita? Kalau udah umur 40-an baru udah bayang rajinnya dikit. Karena minggu 40 ya. Tahu, berarti kan kita udah menduakan Allah seakan-akan umur gue yang tahu. Gue baru 25 tahun, selama lah. Jangan, Masya Allah, sebisa mungkin ya. Lin nabiyina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Mana ada pada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Aku berada di pintunya surganya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam tentang sholat ini. Terharu para malaikat. Ini makhluk yang mulia. Andainya dia tahu, aku malu.
Kenapa malu? Ini apa? Ini pintunya surga. Antum ini siapa? Dan malaikat sudah tahu. Ini hadis ada pembelajaran buat kita. Kata Rasulullah, anak Muhammad. Kasih lagi dong. Saya ini. Masya Allah. Kau lihat ini pintu surga ya Muhammad tidak akan dibukakan. Aku yang berhak megang kunci ini, tapi Allah tidak mengizinkan aku membuka pintu ini sebelum engkau dan umatmu melangkahkan kakinya ke dalam surga, baru aku diizinkan. Masalah kita berdua. Kita mati sembahyang masih acak-acakan, tapi ada di majlis mulu nyampe kepada Rasulullah. Kenapa? Karena kita masih duduk ngaji. Hikmahnya ngaji luar biasa. Ya. Andai kan kita tahu Masya Allah, makan saya akan meninggalkan majlis yang mulia. Ya. Masya Allah. Jadi itulah. Jadi pada malam hari ini sholat adalah suatu amalan ibadah yang terdiri daripada perbuatan dan ucapan yang harus dipelajari dengan ilmunya. Ya. Sehingga para ulama menyusun daripada yang namanya ada rukun-rukun sholat. Kalau saya dulu belajarnya sama Ustaz Jamadi, sebutin atu-atu, sembari tangannya begini rukun sholat. Nah, 17 kalau Ustaz Jamadi itu ngajarnya 13. Cuman ujungnya pakai perkara dia mah. Makanya sampai sekarang perkara mulu, gampang mulu. Pertama apaan? Niat. Kedua, jadi betul. Ini rukun. Ketiga apa? Takbiratul ihram. Keempat, baca Fatihah. Kelima, ruku. Keenam, ketiga, ketujuh, sujud. Kedelapan, duduk antara dua sujud. Kesembilan, tasawuf akhir. 10, duduknya. 11, selawat kepada Nabi. 12 salam, 13 tertib. Ada apa saya itu kalau dulu nggak diajarin dari kecil, baru kenal SD gitu tadi kan. Termasuk, maksudnya ya termasuk ruku sama cuma nina itu ruku. Ya, bagaimana sujudnya, bagaimana niatnya. Di mana Ustaz ada orang begitu takut cepat amat, niatnya di mana? Wow, Pak. Tapi kalau kita imam sendiri diri dulu, ya baru itu benar semuanya. Yang nggak benar siapa? Yang nggak benar waktu aja kita masih diri di atas, bukan di atas ini, di atas lagi. Kalau cuma loteng atas lagi, jalan tol di atas, orang aja masih di situ itu, maksudnya masih main, ya, masih main. Ah udah, Dadang ntar menerusin lagi, ya. Bagus soalnya sampai sini dulu. Ini kita garis. Tadi sebenarnya ada 18 lembar. Sebenarnya segini ya. Nah, mohon maaf Bang Rido ya. Pokoknya intinya bukannya ilmunya dipinterin, prakteknya rajinin sembahyang. Ya. Kamu mau sembahyang? Kok apa kayak gue gampang? Jangan pakai begitu, belajar. Bisa jangan ya? Baca. Ada majelis seperti ini, insya Allah. Jadi kalau guru-guru kita di majelis Fatihah tentang pada sholat dan lain sebagainya. Cuma sekalian mohon maaf, mohon ridho, mohon tabarkan kepada guru-guru yang hadir di sini. Oh, Ustaz Boy itu guru saya hadir. Afwan Ustaz. Waduh, ada guru juga. Malu saya mengucapkan kalimat-kalimat ini di depan guru-guru yang makin banyak ini. Untuk itu saking malunya saya tutup aja dah. Demikian, semoga ada manfaatnya. Bila topik berhidayah, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Alhamdulillahi rabbil alamin. Wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wa mursalin Sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi al-mujahidina tahirin, amma ba'du. Yang kami muliakan guru kami Ayyina Kiram Bapak Kiai Haji Muhammad Syukron, yang kami hormati guru kami Bapak Ustadz Zamadi. Beliau adalah salah satu guru kami juga ketika kami masih di SN. Yang kami hormati rekan kami sekaligus perjuangan satu kastrologi Bapak Ustadz Matsani. Yang kami hormati aparatur pemerintahan Bapak RT Gita, Bapak Gita Rosadi. Yang kami hormati guru kami Bapak Ustadz Khair, dan yang kami hormati para jamaah, tak lupa para korlapnya Bang Mutar Kelana, Bang Indra, Bang Ajis, hadirin jemaah Fatimiyah, ibu-ibu yang semoga Allah Subhanahu wa taala muliakan, dicintai oleh Nabi, disayangi oleh suami, dan didoakan oleh putra-putrinya. Sudah banyak kita dengarkan ilmu yang baru disampaikan tadi dengan melalui kitabnya guru kita Bapak Ustadz Haji Matsani. Tentunya kita bisa mengaplikasikan dalam kehidupan kita. Saya mengaceramah Pak RT, ya guru banyak di belakang kita ntar yang mau tampil. Alhamdulillah berkah kita minta kepada Allah, Allah panjangkan umur kita masuk bulan Ramadan kemarin. Itu yang kita minta. Ramadan kita bangunin sahur tengah malam kita, sampai begadang sebulan suntuk kita begadang, sampai takbir beduk dobrak, bukan main beduk PT. Sehingga kita masuk bulan Syawal tanggal 5 di hari kita bersyukur pada Allah Subhanahu wa taala bahwa kemarin dosa kita habis, ditipek, digebek, dikucek. Bahwa kemarin kita takbiran malam tuh, main tuh tanggal Kamis, tupat berpanci-panci, sayur berkaleng-kaleng, daging sebaskom, atuh nggak dimakan. Bagi mama, ibu-ibu resewan sama lakinya, bang beka biji ketapang, main sama air Orson. Segitu banyaknya kita bertamu sama kue. Ada yang beda, cakep pakai baju Bandung. Tapi kue yang paling setia adalah di rumah kita, biskuit Kongkuan. Biskuitnya itu ya isinya macam-macam. Nah, kenapa ini kita sampai ke seperti ini? Kita bersyukur Pak, bahwa Allah memberikan kepada kita umur panjang. Kita berjumpa dengan Ramadan, kita bertemu di bulan Syawal, kita bisa bertakbiran, kita bisa sholat Id, dan kita bisa bertemu dengan kedua orang tua kita yang masih ada. Dosa kita berlumuran, suami memberikan maaf kepada seorang istri, pun juga anak minta maaf kepada bapak dan ayahnya. Suami pun merangkul istrinya, pun disusul oleh anak dan cucunya. Semua kita mohon ampun pada orang tua kita. Yang nangis ada, yang kagak jadi nangis banyak. Nangis seg-segan, ingus aura-auran. Rupanya mereka begadang tengah malam ke kuburan, kagak berte. Makam lewat. Kalau ke makam di Kembang diaurin doang, dibacain Al-Fatihah, kagak. Nanya lagi mana makam kong kita ini dia. Emang geblek. Teblek lo. Karena kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala, janji Allah minta kita, ya Allah panjangkan umur kami semata untuk ibadah dan taat kepadamu. Masuk kita di bulan Ramadan kemarin, bertemu dengan bulan Syawal, itu kan anugerah yang paling termahal. Berapa banyak orang-orang yang tidak bisa masuk Ramadan, bahkan tinggal lebaran 2 hari sapri meninggal. Sapri pantun, bayangin gulanya 1000.
Kita yang masih sehat begadang enjoy ya. Jadi ECG saung gentur. Sehingga kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Orang tua kita yang telah tiada kita kirimkan Al-Fatihah. Di saat kita duduk ngaji seperti ini, ya Rob, sampaikan pala Al-Fatihah ini untuk kakek orang tua kami yang ada di dalam barzah. Mereka di sana melihat anak dan cucunya, melihat anak dan menantunya. Mereka duduk bersimpuh untuk mendengarkan tausiah. Itu palanya ngocor kalau kita niatkan. Maka kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Selagi kita sehat, kata Nabi, dua yang sering dilupakan oleh umat Nabi. Pertama, as-sihat. Dikala ia sehat, seolah-olah sama sakit jauh. Tarah, tobat mah tua-tuaan dikit. Ada majlis tarah, belum ada yang lain. Dikasih sehat oleh Allah, kita seolah-olah pora-pora. Tapi kita berusaha sejak dini usia masih muda, kita terapkan diri kita di majlis seumpamanya. Kita terapkan diri kita di masyarakat misalnya. Kita terapkan diri kita di majlis-majlis seperti ini. Sepanjang ruh kita diberikan oleh Allah, sepanjang jalan tapak tilas kita di alam dunia ini, nih ada majlis, toh apa salahnya kita duduk bersimpuh bersama dengan alim ulama kita. Alim ulama kita pada ngeliatin bang, cuman kita nggak ngeliat beliau. Kalau andai pun kita ngeliat kagak sanggup. Makanya kita bersyukur. Nih begini gampang-gampang susah ini. Bayangin habis jalan-jalan, saya tadi mandi di Kobakan. Saya ada yang lari ke Ngoyor. Wah, makan habis Ngoyor saya minum es kelapa muda. Suasana tadi hujan, jadi saya ngaso. Jadi maaf ya, jadi saya habis lebaran tadi. Ada, bukannya sini memang nggak ada, alhamdulillah. Yang kedua, bulan Syawal ini menggembirakan anak-anak kita. Mereka yang ngantri baris, saya dengar memutar, alhamdulillah habis dia 3 juta ya. Habis, wah, walaupun abu-abu habis PRT, malu. 3 juta, bayangin dia malu, gajinya gede. Mudah-mudahan beliau tahun depan nih mau jadi diangkat lagi dia. Yang ketiga, kalau udah seperti ini, apa yang sudah kita persembahkan di bulan Syawal? Ayo kita tingkatkan lagi amal ibadah kita. Kita tingkatkan prestasi Fatimiyah. Kita tingkatkan lagi, tinggalkan kemalasan kita. Yang sudah, biarkan yang sudah. Yang belum, buka lembaran yang baru. Kita dikasih sehat, jarang kita berpikir untuk menuju masa depan kita. Ini hidup di dunia sebentar. Satu, yang kedua, dikala kita wal umru dikasih panjang umur, kayaknya tenang-tenang aja. Kalau ngantar sok. Sebab ibadah yang paling berat pertama Isya, kedua subuh. Isya dah. Ahmad, ini mas saya, ini mah insya Allah sini bang, nggak jauh beda. Kata istrinya, kan manggilnya kan sekarang beda-beda pakai zaman ini. Anak sekarang manggilnya ai, beb, ai, sholat ai. Kata istrinya, tar lu pules akhirnya. Suasana hujan, tinggal enak banget. Sekarang kita memegang Al-Qur'annya hanya di Ramadan, sering banyak megang HP-nya. Sekarang mah, ayo dah, biar seayat 2 ayat, kedungin hatam mah kalau gue kalah. Nah yang keempat, kita bisa bertemu dengan kedua orang tua kita. Jadi orang tua saya nggak bisa mudik Pak Ustaz, pakai PC, video call, mak saya nggak bisa pulang, tapi di Jumat tenang sehat. Seorang tua gitu dikasih gitu girang banget, sampai lagi kalau ketemu sama cucunya, alhamdulillah. Yang kelima, kita udah seperti ini, tinggal apa? Kita tingkatkan lagi amal ibadah kita. Dan yang keenam, bukan hanya majlisnya saja, datangin guru-gurunya. Datangin. Ila roti Nabi Mustafa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sulilahumul al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanirrahim maliki yaumiddin.
Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Ini saja yang disampaikan. Terima kasih atas perhatian. Mohon maaf atas kekurangan. Ihdinas siratal mustaqim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. اللهم صل على سيدنا وحبيبنا وشفينا وكريمنا وجهرنا ومولانا محمد صل وسلم ورضي الله تبارك وتعالى عن كل سادتنا سبيل رسول الله اجمعين. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين حمدا شاكرين حمدا داعمين حمدا نعمه ويكبر مزيدا. يا ربنا لك الحمد ولك الشكر ولك الملك كما ينبغي لك الملك سلطانك. اللهم اغفر لنا ذنوبنا ولوالدينا وارحمنا وارحمهما كما ربيانا صغيرا ولجميع المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات. اللهم علمنا بما جهلنا وانفعنا بما علمتنا وقنا عذاب النار. اللهم علمنا بما جهلنا وانفعنا بما علمتنا وقنا عذاب النار. ربنا ظلمنا انفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين وأجعلنا المتقين إماما. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. سبحان ربك رب العزة عما يصفون والسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. Sekian terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.